Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama, mari kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul hari ini, bisa menimba ilmu kembali. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita lantunkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari pertolongan nanti. Semoga kita termasuk umat yang ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya robbal alamin. Di sini bertemu lagi bersama saya Jose Armando Sanjaya Putra, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Surakarta. Saya di sini mengajak teman-teman untuk menuntut ilmu kembali, karena ilmu itu harus kita timba sampai akhir hayat nanti. Kali ini saya akan berdiskusi tentang Pancasila dalam perspektif Islam. Tentu teman-teman ketahui bahwa Pancasila adalah ideologi negara kita, negara Indonesia. Tapi banyak orang yang bertanya-tanya, bagaimana Pancasila tersebut dibuat, bagaimana arti Pancasila, bagaimana Pancasila mengandung dasar-dasar Islam atau tidak. Itu akan kita kupas nanti. Jadi sekarang saya akan mulai saja diskusinya, yaitu definisi Pancasila. Pancasila tersebut berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar pedoman rakyat Indonesia sebagai ideologi negara untuk menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila sendiri adalah ideologi negara yang menyatukan dari Sabang sampai Merauke, dari berbeda-beda suku, agama, budaya, bahasa yang plural majemuk menjadi satu kesatuan. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Begitu pula kita, meskipun berbeda-beda suku, ras, agama, dan budaya, kita harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Langsung saja kita kupas tentang Pancasila dalam perspektif Islam. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengandung makna bahwa rakyat Indonesia diberi hak kebebasan untuk memilih agamanya sesuai kepercayaan masing-masing. Jadi kita diberi hak sendiri untuk memilih agama kita sesuai dengan kepercayaan yang dianut dan menjalankannya sesuai agamanya. Sila pertama ini sesuai dengan ada di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Tuhanmu yang Maha Esa. Yang dimaksud di sini adalah Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Dalam kandungan arti tersebut sesuai dengan makna yang terdapat di dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya mari kita lanjut ke sila yang kedua. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua ini berarti kita selaku manusia harus adil terhadap sesama, tidak membedakan jenis, tidak membedakan pekerjaan, agama, suku, ras, dan lainnya. Mari kita junjung keadilan
dalam perbedaan. Sila yang kedua ini sesuai dengan kandungan Al-Quran surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'un hawa an tad'ilu wa in talahu aw tuqridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 135 ini, Allah mengemukakan nasihatnya kepada kita untuk berlaku adil untuk orang-orang yang beriman sebagai menjadi penegak dalam keadilan. Berlaku adil terhadap diri sendiri, ibu dan bapak, kerabat. Kerabat tersebut adalah seperti paman, bibi, dan keponakan, dan lain-lain. Jadi mari kita junjung keadilan mulai dari keluarga kita hingga masyarakat. Kemudian kita lanjut ke sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila tersebut bermakna bahwa kita sebagai rakyat Indonesia berbeda suku, ras, agama, dan bahasa budaya. Kita harus menjunjung persatuan. Sila tersebut mengandung makna seperti Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Arti dari ayat ini mengandung makna walaupun kita berbeda tapi kita tetap bersaudara. Maka kita harus menjalin silaturahmi antar suku, antar agama. Jangan sampai kita membenci, jangan sampai kita terpecah belah. Jadi kita harus memperbaiki hubungan silaturahmi terhadap sesama bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Mari kita lanjut ke sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dimaksud sila tersebut adalah kita dipimpin oleh presiden yang demokrasi, yaitu segala putusan melibatkan musyawarah, berunding dengan DPR, MPR, dan lembaga lainnya, bahkan masyarakat. Dan masyarakat pun diwakili oleh DPR. Jadi sila keempat ini, ketika kita ingin memutuskan sesuatu, kita harus bermusyawarah
dengan orang lain agar mencapai kata mufakat yang disetujui oleh semuanya. Sila keempat ini mengandung makna yang sama dalam kandungan Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita sebagai orang-orang yang beriman dalam mengambil keputusan harus melalui musyawarah dan tidak memaksakan pendapatnya. Jadi ayat ini semakna dengan sila yang keempat yang memerintahkan kita sebagai bangsa negara untuk berpendapat melalui musyawarah dan tidak memaksakan pendapatnya, sehingga kita bisa mencari solusi dari semua permasalahan tersebut hingga semuanya menyetujui solusi tersebut. Selanjutnya kita kupas tentang sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut bermakna bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia harus adil terhadap semua suku yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah tentunya harus adil dalam kebijakan ini, memberi bantuan, memberi fasilitas umum harus merata tanpa terkecuali. Yang ada di Jawa harus sama dengan Papua, yang ada di Kalimantan harus sama dengan Sumatera. Dalam sila yang kelima ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ayat ini adalah ayat yang paling sempurna dalam penjelasan aspek kebaikan dan keburukan. Karena dalam ayat ini kita diperintahkan untuk berlaku adil kepada keluarga, kerabat, sanak saudara, teman, dan Allah melarang kita perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dalam ayat ini kita bisa ambil pelajaran terhadap sila yang kelima, yang berarti bahwa kita harus berlaku adil kepada semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kesimpulan dari materi saya kali ini adalah Pancasila tersebut adalah ideologi negara, 5 dasar negara sebagai pedoman hidup negara yang berasaskan nilai-nilai Islam yang senada, yang sekandung dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Untuk itu, mari kita jalankan, mari kita amalkan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan kandungan Al-Quran tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga kita menjadi manusia yang haus akan ilmu, yang ingin memperbanyak ilmu, yang ingin terus semangat menuntut ilmu.
tetaplah berjuang menjadi garda yang terdepan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.